Kisah taubatnya wanita yang merobek perut, kemudian memakan hati Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang tidak lain, Hamzah adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu bernama Hindun binti Utbah. Ia dijuluki Akilatul Hitbah, yaitu si pemakan hati. Tragedi yang sangat mengerikan dan memiris hati itu, terjadi ketika Perang Uhud yang dijalani kaum muslimin. Kala itu umat Islam masih sangat sedikit sekali jumlahnya, melawan ratusan ribu kafir Quraisy. Di tengah pertempuran Uhud sedang berlangsung, Hindun menyuruh seorang budak yang bernama Wasi bin Harb agar dirinya mengincar Sayyidina Hamzah untuk dibunuh, kemudian budak itu berhasil melakukan tugas dari majikannya tersebut. Sayyidina Hamzah pun syahid di dalam pertempuran itu. Namun, dendam kesumat yang begitu dalam merasuki Hindun binti Utbah kepada Hamzah, karena kematian ayah dan kerabatnya yang tewas ketika Perang Badar di masa lalu. Sehingga ia menjadi wanita bengis dan menjadi sangat sadis. Mendapati jasad Hamzah yang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, ia merobek tubuh, lalu memakan hati Sayyidina Hamzah yang mulia, kemudian ia melepehnya kembali. Hindun merupakan istri dari salah seorang pemimpin Quraisy pada saat itu, yaitu Abu Sufyan. Saat itu, Rasulullah tentu sangat sakit dan sedih mendengar perlakuan Hindun terhadap jenazah Hamzah yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tahun demi tahun berlalu, umat muslim terusir dari rumahnya dan hijrah ke kota Madinah. Namun 20 tahun kemudian, semua telah berubah. Kaum muslimin yang sebelumnya sangat sedikit jumlahnya, kini sudah menjadi sangat besar. Sehingga membuat musuh akan menyerah sebelum berperang. Hari itu, tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah 630 Masehi. Rasulullah bersama kaum muslimin dan beberapa panglima besar Islam, yaitu Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, memimpin pasukannya masing-masing untuk merangsek ke kota Makkah. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Penaklukan ini diperintahkan Rasulullah, berawal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Meskipun pengkhianatan itu terjadi, Rasulullah hanya ingin datang ke kota Makkah dengan damai. Namun, jika kafir Quraisy berulah, maka Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan mundur dan siap bertempur. Abu Sufyan bin Harb, suami Hindun yang kala itu masih belum beriman, berkali-kali meminta maaf atas pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang menerima permohonan maafnya. Melihat gagah dan tegasnya kaum muslimin, Abu Sufyan justru kemudian terbuka hatinya untuk memeluk Islam di saat itu juga. Ia pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Abu Sufyan kemudian kembali ke Mekah untuk mengabarkan penduduk di sana, bahwa pasukan Rasulullah sedang dalam perjalanan ke Mekah. Ia menghimbau agar semua orang masuk ke dalam masjid atau rumah masing-masing jika mereka ingin selamat. Seluruh penduduk Mekah panik, mereka dihantui rasa takut yang mendalam, mereka berpikir umat Islam akan membalas penindasan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap umat Islam sewaktu dulu. Sesampainya di Mekah, kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan kaum muslimin memang datang dengan damai, tidak ada pertumpahan darah. Nabi hanya ingin beribadah di hadapan Ka'bah Baitullah bersama umat Islam dan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Di sisi lain, Hindun sangat marah ketika mendengar kabar suaminya, Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan ia berteriak-teriak bahwa suaminya adalah pemimpin yang tidak berguna bagi kaumnya, dan malahan ia menyuruh siapa saja untuk membunuh suaminya yang dianggap sebagai lelaki pengecut. Hindun tetap menyombongkan diri, padahal di dalam hatinya, ia sangat ketakutan, dan berpikir bahwa Rasulullah akan menuntut balas kepada dirinya karena apa yang dilakukannya kepada Sayyidina Hamzah. Di hari pertama, Hindun melihat ribuan kaum muslimin mendirikan sholat, siang dan malam, hal itu membuat hatinya sangat tersentuh. Kemudian ketika hari kedua, Fatu Makkah, Hindun membulatkan tekadnya untuk memeluk Islam. Dan ia menyampaikan maksudnya itu kepada suaminya. Abu Sufyan terkejut kemudian bertanya, kenapa tiba-tiba engkau ingin memeluk Islam? Aku kagum dengan kaum muslimin. Belum pernah aku menyaksikan kota Makkah penuh dengan ribuan orang yang ruku dan bersujud kepada Tuhannya siang dan malamnya, jawab Hindun.
Abu Sufyan mengizinkan istrinya untuk menemui Rasulullah, namun ia menyarankan agar Hindun ditemani oleh beberapa wanita lainnya yang juga bermaksud untuk memeluk Islam. Berangkatlah Hindun bersama beberapa kaum wanita lain di sisinya. Ia datang menemui Rasulullah, dengan menyamar menggunakan cadar. Sejujurnya ia sangat malu dan takut untuk menemui Nabi Muhammad karena keburukannya terhadap Sayyidina Hamzah dan kaum muslimin. Namun ia tetap melawan rasa takutnya itu demi bisa menjadi bagian dalam Islam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Hindun yang memakai cadar akhirnya bersuara, menyatakan maksudnya untuk memeluk Islam. Ia berharap Rasulullah tidak perlu melihat wajahnya yang tertutup cadar agar tidak dikenali. Namun ia terkejut, ternyata Rasulullah mengenali suaranya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Dulu tidak ada penghuni rumah yang lebih aku ingin hinakan selain penghuni rumahmu. Sekarang, tidak ada penghuni rumah yang lebih dimuliakan daripada penghuni rumahmu." Ternyata yang ditakutkan Hindun, bahwa Nabi Muhammad akan menuntut balas terhadapnya tidak terbukti. Justru wajah Rasulullah sangat teduh dan menenangkan hatinya. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan, namun jika ia bertaubat, sungguh Allah Maha Pengampun. Rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Sejak saat itu, Hindun bersungguh-sungguh menjadi muslimah yang taat dan membela Islam dengan sepenuh jiwa dan raga. Tak lama setelah ia memeluk Islam, tibalah hari Rasulullah wafat. Hindun sangat terpukul dan sedih. Ia merasa belum seberapa dalam menyenangkan hati Rasulullah atas keburukan yang dilakukannya terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishshawab.